Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nobrol Alia. NIM 2020 0960 11792. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu manajemen. Manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang cara merencanakan, mengkoordinasikan, mengorganisasikan, serta mengontrol sumber daya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan secara efektif dan efisien. Ilmu ini telah ditemukan dan dilaksanakan sejak sangat lama. Bahkan para ahli mengatakan bahwa tidak diketahui secara tepat kapan manajemen mulai muncul. Namun para ahli sepakat bahwa apapun sebutannya pada zaman itu, manajemen telah digunakan oleh manusia sejak zaman dulu. Sejarah ilmu manajemen. Praktek manajemen sejatinya telah dilakukan sejak manusia belum mengenal ilmu ini secara resmi. Contohnya pembangunan piramida di Mesir. Pembangunan piramida pertama di Mesir dilakukan pada tahun 2630 sampai 2611, melibatkan ratusan ribu pekerja dan memakan waktu sampai sekitar 20 tahun. Proses pembangunan piramida ini tentu melibatkan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan kontrol. Tentu saja mereka memiliki pemimpin dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan agar dapat selesai sesuai target. Apapun sebutannya, pada masa itu kegiatan tersebut merupakan praktek ilmu manajemen. Pemikiran awal yang mendasari ilmu manajemen tercetus setelah dua peristiwa yang terjadi sebelum abad ke-20. Yang pertama ketika Adam Smith, seorang filsuf yang juga mempelopori ilmu ekonomi modern, menerbitkan sebuah buku berjudul The Will of Nation. Kemudian revolusi di industri di Britania muncul, menyebabkan produksi barang yang biasanya dilakukan di rumah mulai dilakukan di pabrik dengan teknologi-teknologi yang memudahkan pekerjaan. Era manajemen ilmiah. Kelahiran manajemen sebagai ilmu diawali dengan hasil pemilikan Frederick Winslow Taylor yang dituangkan dalam bukunya Principles of Scientific Management. Taylor menjelaskan secara terperinci bagaimana manajemen merupakan metode yang ilmiah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Harrigan mengemukakan ide agar seorang pemimpin memberikan edukasi yang layak kepada pekerjanya untuk sistem kerja yang lebih baik. Ia juga membuat sebuah grafik yang dinamakan Gantt chart yang digunakan untuk merancang dan mengontrol pekerjaan. Kemudian sepasang suami istri bernama Frank dan Lillian Gilbert menciptakan sebuah alamat bernama Micromotion yang merupakan alat untuk mencatat gerakan para pekerja ketika melakukan satu proses. Selanjutnya, era manusia sosial. Era manusia sosial merupakan masa ketika para ahli melakukan eksperimen yang sifatnya sosial untuk mengetahui bagaimana tenaga kerja dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu era modern. Era ini diawali dengan lahirnya konsep manajemen kualitas total pada abad ke-20 oleh Edward Deming dan Joseph Juran. Deming menyatakan bahwa penurunan kualitas suatu produksi disebabkan oleh sistem, bukan karena kesalahan pekerja. Menurut Deming, peningkatan kualitas akan menyebabkan reaksi berantai, yaitu berkurangnya biaya untuk perbaikan, meningkatnya produktivitas, meningkatnya keuntungan industri, dan bertambahnya jumlah pekerjaan. Teori manajemen ada banyak dan dalam berbagai aliran. Di sini seorang manajer dituntut untuk mampu mempelajari bermacam-macam teori dan metode yang ada untuk menentukan mana yang dapat digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ilmu manajemen merupakan ilmu dasar yang perlu diketahui semua orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi. Selanjutnya yaitu gagasan mengenai 5 fungsi manajemen yang masih digunakan dalam teori dasar manajemen sampai saat ini, yaitu 5 fungsi tersebut yaitu yang pertama perancangan, pengorganisasian, pemerintahan, pengordinasian, dan pengendalian. Gagasan-gagasan lain ini kembali bermunculan, misalnya birokrasi ideal dalam suatu organisasi, kemudian dicetuskan oleh Max Weber, kemudian disusul oleh ilmu tentang riset operasi yang digagas oleh Patrick Black, serta buku manajemen terapan yang ditulis oleh Peter.
Gagasan Bartnett adalah bahwa sistem dalam suatu organisasi harus menjadikan komunikasi, tujuan, dan kerjasama sebagai elemen yang penting dan universal. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.